Pace-mace, kakak adik semua, Shalom, selamat datang di media pembelajaran aparatur desa. Materi pembelajaran kali ini akan menjelaskan tentang beberapa hal, di antaranya yaitu 1. Pengertian kewenangan, 2. Kewenangan desa, 3. Kriteria kewenangan desa, 4. Perbedaan desa dan desa adat, 5. Kewenangan desa adat. Sebelum torang jelaskan materi kewenangan desa dan desa adat, torang jelaskan dulu dari hal yang paling mendasar, yaitu apa yang dimaksud dengan kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, agar tercapai tujuan tertentu, dan kewenangan biasanya dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Karena torang su mengerti, maksud dari kewenangan, yuk torang sama-sama tinjau kewenangan desa, ditinjau dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab 4 Pasal 18 dan 19. Pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Pasal 19 menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi hal-hal seperti 1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, 2. Kewenangan lokal berskala desa, 3. Kewenangan yang ditugaskan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada desa, 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas A. Sistem organisasi masyarakat adat, B. Pembinaan kelembagaan masyarakat, C. Pembinaan lembaga dan hukum adat, D. Pengelolaan tanah kas desa, E. Pengembangan peran masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas A. Pengelolaan tambatan perahu, B. Pengelolaan pasar desa, C. Pengelolaan tempat pemandian umum, D. Pengelolaan jaringan irigasi, E. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, F. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, G. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, H. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, I. Pengelolaan embung desa, J. Pengelolaan air minum berskala desa, K. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian. Kewenangan yang ditugaskan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, kepada desa sebagaimana dimaksud terdiri atas A. Penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Pelaksanaan pembangunan desa, C. Pembinaan kemasyarakatan desa, D. Pemberdayaan masyarakat desa. Nah, sampai juga kitong, akhirnya belajar tentang kriteria kewenangan desa. Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul antara lain, 1. Merupakan warisan sepanjang masih hidup, 2. Sesuai perkembangan masyarakat, 3. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria kewenangan lokal berskala desa antara lain, 1. Sesuai kepentingan masyarakat desa, 2. Telah dijalankan oleh desa, 3. Mampu dan efektif dijalankan oleh desa, 4. Muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, 5. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa. Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota antara lain, 1. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di desa, 2. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas, 3. Pelayanan publik bagi masyarakat, 4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa, 5. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat, 6. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, 1. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan, 2. Sesuai dengan prinsip efisiensi, 3. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, 4. Kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.
Nah, itu dia kewenangan desa. Sekarang kita lanjut yuk, bahas apa saja yang menjadi kewenangan desa adat. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat, apa saja perbedaan dari desa dan desa adat. Perbedaan paling mendasar antara desa dan desa adat terletak pada asas pengaturan kewenangan, serta bentuk dan susunan pemerintahan. Kedua tipe sama-sama memiliki otonomi, tetapi ada kesamaan dan perbedaannya, yaitu desa adat adalah desa yang masih memperoleh pengaruh adat secara kuat, sementara pengaruh adat dalam desa relatif lemah. Desa adat dan desa sama-sama memiliki hak kewenangan asal-usul, tetapi asal-usul desa adat lebih dominan dibandingkan di desa. Desa adat mengutamakan asas rekognisi atau pengakuan dan penghormatan, sementara desa mengutamakan asas subsidiarity atau penetapan kewenangan berskala lokal desa. Pemerintahan dalam hal ini lembaga dan perangkat desa adat menggunakan susunan asli atau asal-usul, sementara desa menggunakan susunan modern seperti yang kita ketahui saat ini. Sekarang, kita melihat sama-sama apa saja kewenangan desa adat. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa adat diatur dalam bab 13 tentang ketentuan khusus desa adat, dan terdapat dalam bagian kedua tentang kewenangan desa adat. Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul, meliputi a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat. c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat. d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat, dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia, dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat, berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat. G. Pengembangan kehidupan hukum adat, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Demikian tongpu materi tentang kewenangan desa dan desa adat. Semoga tongpu materi bisa bermanfaat buat tong semua.